Selamat pagi adik-adik Abi Rajawali. Kiranya kita dikuatkan, kita diberikan kesehatan. Hari ini kita bisa memuji Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Yuk, sebelumnya kita masuk dalam doa, kita mau memuliakan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat pagi hari ini Tuhan kami mau memuji Tuhan, membesarkan Engkau, memuliakan Engkau Yesus, karena kami tahu Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan memuliakan Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami memuji Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah online ini boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan, anak sekolah ibu beserta guru-guru dan orang tua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Oke, yuk semuanya bagi berdiri. Kita mau siapkan, nanti kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh ya, angkat jempolnya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Yuk, 4, 3, 2, 1. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau dengar-dengaran, kita mau duduk diam, kita tidak bercanda, kita mau serius dengarkan firman Tuhan. Ya, begini. Ya, boleh duduk, boleh duduk.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah Engkau bicara Tuhan melalui guru-guru yang ada Yesus. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin Tuhan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur Tuhan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau saat pagi hari ini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan Kau tanamkan dalam hatiku Tuhan, dalam hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dah. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Abi Raja Wali. Kalian pasti semua dalam keadaan sehat dong, pasti dalam keadaan baik dong. Iya, karena apa? Karena kakak percaya kalian semua sudah dilindungi sama Tuhan Yesus. Ya, hari ini Kak Foni mau tanya nih sebelum memulai cerita hari ini. Siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Kak Foni pernah. Kak Foni pernah melakukan kesalahan apa ya? Ya, pasti pernah berbohong waktu kecil. Terus juga pernah nakal ya. Nah, semua itu Kak Foni pernah lakukan dan mungkin kalian juga seperti itu, tapi Kak Foni percaya kalian gak lakukan setiap hari pastinya ya. Nah, semua kesalahan itu, semua kesalahan kalian maupun kesalahan orang anak-anak ataupun kesalahan orang dewasa itu tetap saja namanya dosa. Nah, dosa ini tidak disukai oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Jadi kalau misalkan orang salah itu biasanya dia apa? Biasanya dihukum. Ya, Tuhan Allah juga kalau kita salah nih, dia pasti akan menghukum kita. Tetapi karena Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini mau mati di kayu salib buat menyelamatkan hidup kita, buat membersihkan semua dosa kita, maka Tuhan Allah gak menghukum kita. Ya, Tuhan Yesus sudah menggantikan dosa kita. Kalau minggu lalu Kak Ica cerita bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kenapa dia berdoa di Taman Getsemani? Dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dia menyerahkan segala kekhawatirannya. Tuhan Yesus takut untuk mati, takut untuk menghadapi semuanya. Tetapi karena dia mengasihi orang-orang di dunia ini dan rela untuk menebus dosa manusia, maka dia hanya bisa berdoa kepada Allah dan menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Allah. Setelah itu, setelah di Taman Getsemani, Tuhan Yesus setelah berdoa ya, Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus.
sama tentara-tentara juga yang membawa Tuhan Yesus menghadap para penguasa untuk diadili. Kenapa diadili? Mereka pikir Tuhan Yesus ini bersalah, padahal Tuhan Yesus nggak bersalah sama sekali. Malah Tuhan Yesus berbuat kebaikan, menyembuhkan orang sakit, terus memberi makan banyak orang ya. Pernah memberi makan 5.000 orang. Terus Tuhan memberikan mukjizat juga. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi banyak juga orang-orang yang tidak senang sama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dilaporin bersalah dan harus dihukum. Nah, akhirnya pada malam itu Tuhan Yesus dibawa oleh penguasa menghadap penguasa untuk diadili. Si penguasa kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, bertanya kepada orang-orang, salahnya apa? Dan penguasa ini tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Tapi para penguasa ini sangat takut karena orang-orang banyak sudah marah. Dia bilang, salibkan dia, hukum dia, dia bersalah. Akhirnya penguasa menyerahkan semuanya kepada rakyatnya dan dibawa untuk dihukum. Dihukumnya, kalian tahu ya, Tuhan Yesus membawa kayu salib yang besar sekali, yang berat sekali untuk dipikul, kemudian dibawa naik ke atas gunung Golgota. Tuhan Yesus bukan hanya membawa kayu salib, Tuhan Yesus dipukul, dicambuk ya, sampai mengeluarkan darah. Tuhan Yesus sangat menderita, sampai Tuhan Yesus tidak sanggup lagi membawa kayu salibnya, sampai dia dibantu oleh seseorang untuk membawa kayu salibnya di atas bukit Golgota. Sesampainya di bukit Golgota, tangan Tuhan Yesus dipaku, kakinya juga dipaku. Kemudian Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan kedua orang yang bersalah di kanan dan kirinya. Kalau di kanan dan kirinya ini Tuhan Yesus ini bersalah, tapi Tuhan Yesus nggak bersalah ya. Kemudian Tuhan Yesus melihat sekitar, Tuhan Yesus melihat ke bawah, ada mamanya, ada ibunya, Ibu Maria yang menangis melihat Tuhan Yesus disiksa. Ibu Maria ini sangat sedih sekali. Dia tahu kalau anaknya tidak bersalah. Kemudian dia melihat Yohanes, Petrus, juga murid-muridnya yang lain juga bersedih. Sampai ketika Tuhan Yesus sudah nggak sanggup lagi dan menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa di surga, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk menebus dosa manusia. Akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan kemudian jasadnya dibawa oleh murid-muridnya untuk dimakamkan di sebuah gua selama 3 hari. Setelah 3 hari itu Tuhan Yesus kemana? Dibawa kemana? Nah, dengar ceritanya minggu depan ya adik-adik ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, ayat hafalannya 1 Korintus 15 ayat 3b. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Dihafalkan adik-adik, jangan lupa kemudian diposting dan dikirim di dalam grup Alita. Sampai ketemu lagi adik-adik, yuk kita mau berdoa, kita mau tutup mata dan lipat tangan kita. Kita mau mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Juga kita mau, kalau misalkan adik-adik nih mau meminta sesuatu kepada Tuhan, misalkan kalian sedang sakit, kalian sedang sedih, kalian jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami di kayu salib, guna menebus dosa-dosa kami semua. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami selalu melakukan kesalahan. Mungkin kami selalu berbohong, mungkin kami selalu cengeng, mungkin kami juga nakal. Ampuni kami Tuhan, kami mulai hari ini ingin menjadi anak yang baik, anak yang menjadi kebanggaan semua orang.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye.